Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membagikan perjalanan saya mudik ke kampung halaman dengan menggunakan kereta api tercepat di jalur utara untuk tujuan Surabaya, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Hari ini Kamis 27 Maret 2025 atau H-4 menjelang Idul Fitri. Suasana di stasiun Gambir sangat ramai oleh para pemudik yang akan mudik ke kampung halaman di berbagai tujuan di Pulau Jawa. Dikarenakan saya sudah menggunakan fitur face recognition, sehingga saat ini saya tidak perlu mencetak tiket maupun memperlihatkan KTP. Cukup dengan scan wajah saja, pintu gate langsung terbuka secara otomatis. Setelah melakukan face recognition, saya langsung menuju ke lantai 2 untuk menuju ke area pemberangkatan di stasiun Gambir. Saya tiba waktu itu kurang lebih pukul 19.45, masih ada waktu 45 menit lagi menjelang keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek Malam. Kereta api Argo Bromo Anggrek Malam dipersiapkan di jalur nomor 1 stasiun Gambir. Setibanya di lantai 2 stasiun Gambir, kereta yang akan saya naiki ternyata belum tersedia. Di jalur 3 saya melihat rangkaian kereta api Semeru yang baru saja tiba dari stasiun Surabaya Gubeng dengan livery tematik Idul Fitri dari PT Kereta Api. Sekitar pukul 20.05, rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek Malam tiba di stasiun Gambir. Rangkaian ini sendiri terparkir di Dipo Jakarta Kota. Jadi di Jakarta ini ada beberapa tempat penyimpanan kereta atau lebih dikenal dengan istilah stabling, yaitu di stasiun Pasar Senen, Dipo Jakarta Kota, dan Dipo Cipinang. Di GPK 2025, perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek lebih cepat sekitar 15 menit daripada GPK 2024. Dikarenakan di GPK 2025 ini kereta api Argo Bromo Anggrek tidak berhenti di stasiun Pekalongan dan stasiun Bojonegoro. Jadi hanya berhenti di stasiun Cirebon, Semarang Tawang, dan terakhir mengakhiri perjalanannya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Selain membawa rangkaian kereta eksekutif, kereta api Argo Bromo Anggrek ini juga membawa 2 kereta api luxury generasi pertama. Ciri khas luxury generasi pertama yaitu sebagian kabinnya dia menghadap ke depan dan sebagian lagi ada yang menghadap ke belakang. Jadi untung-untungan ya. Lokomotif yang berdinas hari ini CC 206-1325 Dipo Induk Sidotopo. Tampak sebelum berangkat tetap diperiksa oleh petugas demi menjamin kelancaran dalam perjalanan kereta api.
Pada perjalanan malam hari ini, rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek Malam menggunakan trainset terbaru buatan PT Inka Madiun. Nantinya rencananya rangkaian ini akan dipergunakan di Daop 4 Semarang, mungkin bisa sebagai kereta Argo Muria maupun Argo Sindoro. Namun, karena rangkaian asli kereta api Argo Anggrek sedang mengalami perawatan, sehingga rangkaian ini diperbantukan terlebih dahulu untuk Argo Bromo Anggrek. Sedikit menerangkan untuk K1, yaitu jenis rangkaian ini adalah kereta eksekutif. Kosong, rangkaian ini tanpa penggerak atau ditarik lokomotif. 25 adalah tahun registrasinya, yaitu tahun 2025. 02 adalah nomor urut sarana, bahwa kereta ini adalah sarana nomor urut 2. SMC yaitu Dipo Induknya, Dipo Induk Semarang Poncol. Yang uniknya, saking barunya ini rangkaian dari PT Inka, keterangan mulai dinasnya masih kosong, belum terisi. Oke, kita akan masuk ke dalam rangkaian. Jangan lupa ya, di rangkaian New Generation baik yang ekonomi maupun eksekutif sudah menggunakan pintu otomatis. Cukup ditekan saja, jangan ditarik-tarik. Di rangkaian ini toiletnya sudah dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Fasilitas toilet yang berada di rangkaian ini ada WC duduk, jet shower, tisu, tempat sampah, wastafel, dan yang membedakan dengan rangkaian stainless steel sebelumnya ada fasilitas food washer. Berikut terdapat prosedur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Di rangkaian ini dilengkapi dengan 4 palu pemecah kaca. Ingat, digunakan dalam keadaan darurat. Tepat pada waktunya pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, kereta api Argo Bromo Anggrek Malam diberangkatkan dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Surabaya Pasar Turi. Pada perjalanan hari ini, penumpang full capacity, mungkin dikarenakan sudah menjelang mendekati Idul Fitri dan karena hari ini juga adalah hari cuti bersama bagi pegawai. Di perjalanan ini, di tiap-tiap kursi dilengkapi dengan kantong sampah, terdapat footrest, colokan, dan korden dengan model rollerblade. Cukup ditarik ke bawah sedikit, lalu dilepas, maka dia otomatis akan naik ke atas. Di masing-masing kursi juga sudah disediakan selimut sebagai fasilitas pendukung perjalanan di malam hari. Mode malam di K1 New Generation ini sangat nyaman sekali untuk beristirahat. Saking nyamannya saya terbangun karena ada pengumuman bahwa kereta Argo Anggrek akan tiba di stasiun Cirebon. Sesaat akan masuk stasiun Cirebon, kita berpapasan dengan kereta api Java Priority dari Yogyakarta menuju ke Gambir. Rangkaian ini sangat spesial ya, karena berjalan hanya di momen-momen tertentu. Biasanya rangkaian kereta api Priority dan kereta api Imperial hanya digabung satu persatu di dalam perjalanan kereta api reguler. Pukul 22.58 perjalanan kereta api Argo Anggrek Malam tiba di stasiun Cirebon. Di stasiun Cirebon, kereta api Argo Bromo Anggrek tidak berhenti lama, kurang lebih sekitar 3 menit untuk naik turun penumpang, pergantian masinis, serta pengisian air. Sekitar pukul 23.00, kereta api Argo Anggrek persiapan diberangkatkan kembali. Selepas stasiun Cirebon, kita dapat melihat suasana jalur pantai utara yang dipadati oleh pemudik dengan menggunakan sepeda motor. Hati-hati selalu sampai berjumpa dengan keluarga di kampung halaman.
ini yang membedakan. Di grafik perjalanan 2025, kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung stasiun Pekalongan. Di stasiun Pekalongan tampak ada kereta api Pandalungan dari Jember dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Akhirnya setelah menempuh 4,5 jam perjalanan, kereta api Argo Bromo Anggrek Malam tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Di stasiun ini kereta api Argo Anggrek Malam tidak berhenti lama, kurang lebih hanya sekitar 3 menit saja, yaitu untuk menaik turunkan penumpang, pergantian kru serta melakukan pengisian air. Di kota Semarang ini terdapat 2 stasiun, yaitu stasiun Semarang Tawang Bang Jateng dan stasiun Poncol. Untuk perjalanan kereta api eksekutif dilayani di stasiun Semarang Tawang, sedangkan untuk stasiun Poncol melayani perjalanan kereta api ekonomi. Setelah selesai turun naik penumpang dan pergantian kru serta pengisian air, perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek dilanjutkan kembali menuju stasiun tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Di rangkaian kereta api Stainless Steel New Generation, buka tutup pintu rangkaian dilakukan oleh kondektur dari ruang kondektur di kereta restorasi. Kereta Argo Bromo Anggrek Malam mulai meninggalkan kota Semarang secara perlahan. Kurang lebih masih ada waktu 3 jam ke depan hingga tiba di stasiun tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Perut kenyang setelah santap sahur dengan didukung mode malam yang sangat nyaman seperti ini, kayaknya rugi kalau tidak dimanfaatkan untuk beristirahat supaya nanti tiba di kampung halaman sudah segar. Tidak terasa perjalanan ini sebentar lagi akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi. Secara keseluruhan perjalanan ini sangat nyaman. Sekitar pukul 4:20 atau 5 menit lebih lambat dari jadwal aslinya, perjalanan kereta api Argo Anggrek tiba di stasiun tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Terima kasih yang telah menonton ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like and subscribe-nya ya untuk mendukung saya di perjalanan berikutnya. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya dan tetap sehat untuk kita semua.